Di video kali ini saya akan membahas mengenai update terbaru untuk cara beriklan video bumper in-stream di YouTube melalui Google Ads atau AdWords. Sebelumnya, iklan video bumper hanya bisa dibuat melalui kampanye iklan brand awareness and reach, dan setelah terjadi update atau pembaharuan, tipe iklan ini sekarang juga sudah tersedia atau dapat dibuat melalui kampanye iklan lainnya seperti custom video campaign. Pada kampanye iklan brand awareness and reach juga terdapat perbedaan atau perubahan tampilan, di mana sebelumnya setelah kita memilih tipe kampanye iklannya video, maka akan langsung tampil pilihan menu iklan bumper yang terpisah dengan jenis iklan video lainnya. Sehingga kita juga dapat dengan mudah untuk menentukan kampanye iklan mana yang ingin dibuat. Nah, pada tampilan yang terbaru ini, iklan video bumper dan jenis iklan video in-stream lainnya digabung menjadi satu ke dalam subtipe kampanye iklan video reach campaign. Jadi untuk membuatnya, kita pilih terlebih dahulu subtipe kampanye iklan tersebut, kemudian pilih menu tujuan beriklannya efficient reach. Jika sudah, klik tombol lanjutkan untuk memulai proses pengisian formulir pembuatan iklannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali atau melengkapi penjelasan di video sebelumnya mengenai cara mengisi dan fungsi dari masing-masing pengaturan atau fitur iklan agar nantinya teman-teman bisa memilih dan menentukan settingan mana yang baik untuk digunakan sebagai penargetan terhadap produk yang akan diiklankan. Untuk yang pertama, isikan terlebih dahulu nama kampanye iklannya dengan nama yang kita inginkan. Usahakan nama tersebut mudah diingat atau masih berhubungan dengan produk yang diiklankan, agar nantinya jika ingin diedit kembali, dapat dengan mudah ditemukan atau dibedakan antara kampanye iklan yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, untuk pengaturan bid strategi atau metode penagihan yang digunakan pada iklan video bumper, untuk sekarang hanya tersedia metode menggunakan target CPM. Artinya kita akan ditagih atau hanya bisa memasang harga tawaran lelang untuk per 1000 tayangan iklan. Untuk pengaturan anggaran dan jadwal, anggaran kampanye sendiri dibagi menjadi dua tipe, yaitu berdasarkan biaya harian dan total biaya kampanye iklan. Jika kita menggunakan anggaran kampanye berdasarkan biaya harian, maka iklan akan tayang setiap harinya dengan menghabiskan atau membelanjakan jumlah rata-rata dari anggaran yang sudah ditetapkan pada kampanye iklan tersebut. Sedangkan jika kita menggunakan anggaran berdasarkan total biaya kampanye, maka iklan akan tayang secara terus-menerus sampai batas akhir dari jadwal yang sudah kita buat, atau ketika sudah mencapai batas jumlah pembelanjaan dari anggaran yang sudah ditetapkan. Jadi untuk tipe anggaran ini, memang diwajibkan untuk menyeting tanggal atau jadwal akhir penayangan iklannya. Selanjutnya, untuk pengaturan jaringan iklan, hilangkan centang pada pilihan video partner on display network jika kita hanya ingin menampilkan iklannya di platform YouTube saja. Tetapi jika kita ingin menampilkan iklan pada jaringan Google partner lainnya, seperti di dalam aplikasi, game, dan situs web, maka biarkan saja pilihan tersebut tetap dalam keadaan tercentang. Untuk pengaturan target lokasi, bisa dipilih satu atau lebih dari kota maupun negara yang menjadi target tempat penayangan iklan. Sedangkan target bahasa sebaiknya disesuaikan juga dengan bahasa yang digunakan pada materi iklan, agar nantinya iklan hanya ditampilkan atau menjangkau kepada orang-orang yang memang mengerti dengan apa yang kita sampaikan atau jelaskan di dalam iklan tersebut, sehingga potensi atau kemungkinan orang untuk tertarik terhadap tujuan marketing yang kita buat juga akan semakin besar. Selanjutnya, untuk pengaturan inventory, di sini terdapat 3 pilihan yang dapat kita gunakan. Dari masing-masing tipe inventory tersebut juga memiliki batasan tersendiri dalam memblokir dan menampilkan iklan pada konten yang dianggap sensitif. Misalnya saja untuk tipe expand inventory,
di mana tipe inventory ini masih bisa menayangkan iklan pada beberapa konten yang dianggap sensitif, dengan catatan konten tersebut tidak menggunakan kata-kata yang kasar atau menampilkan tayangan seksualitas dan kekerasan. Saya sendiri cenderung menggunakan settingan default atau bawaan yang direkomendasikan oleh sistem, yaitu standar inventory. Karena tipe ini memang dapat menampilkan iklan pada penempatan atau jenis konten yang paling sesuai dengan sebagian besar merek. Sedangkan untuk pengaturan exclude tipe and label, fungsinya untuk mengecualikan tampilan iklan pada tipe konten tertentu seperti video yang di-embed atau video live streaming, dan juga pada video dengan label digital tertentu. Biasanya untuk settingan default atau bawaan fitur ini hanya tercentang pengecualian pada video yang tidak menggunakan label digital. Selanjutnya untuk penggunaan fitur relate video, sudah pernah saya jelaskan juga di video sebelumnya, di mana dengan menggunakan fitur ini kita dapat menambahkan minimal 2 video yang nantinya akan ditampilkan di bawah penayangan iklan, seperti tampilan rekomendasi video yang ada di YouTube. Nah, video yang ditambahkan tersebut tentunya akan direview terlebih dahulu oleh sistem, dan seandainya ditolak, iklan yang kita buat akan tetap berjalan, hanya video rekomendasi pilihan tersebut saja yang tidak tampil. Selanjutnya, jika kita ingin melihat dan mengedit pengaturan tambahan pada kampanye iklan, klik tulisan Additional Setting. Nah, di sini yang pertama kita bisa mengubah penargetan iklan berdasarkan spesifikasi device tertentu seperti jenis perangkat, operasi sistem, model device, dan jaringan internet yang digunakan oleh penonton. Yang kedua, kita bisa membatasi frekuensi jumlah tayangan iklan maupun interaksi yang terjadi kepada penonton yang sama. Yang ketiga, kita bisa mengatur jadwal tayang atau berhenti iklan hanya pada waktu atau hari tertentu saja. Dan pengaturan tambahan yang terakhir biasanya digunakan untuk mengizinkan vendor lain atau pihak ketiga melihat data pengukuran dari kampanye iklan yang kita buat. Vendor tersebut tentunya harus ditambahkan terlebih dahulu dengan cara menghubungi tim dukungan Google Ads. Langkah selanjutnya, buat nama grup iklan dengan nama yang kita inginkan. Usahakan nama tersebut juga mudah diingat, agar nantinya ketika dicari atau ingin diedit kembali, dapat dengan mudah ditemukan dan dibedakan antara grup iklan yang satu dengan yang lainnya. Untuk penargetan demografik, bisa kita sesuaikan dengan tipe, tema, atau jenis produk yang diiklankan. Misalkan saja untuk produk kecantikan yang identik digunakan oleh kalangan wanita, maka penargetan jenis kelamin yang kita pilih adalah hanya wanita, dengan rentan umur tertentu yang dianggap masih konsumtif terhadap produk tersebut. Tetapi jika produk yang kita iklankan memang ditujukan untuk semua kalangan, maka biarkan saja semua pilihan penargetannya tetap tercentang. Selanjutnya, untuk audience segment, fitur ini biasanya digunakan untuk mempersempit penargetan kepada pemirsa tertentu, baik itu berdasarkan riwayat browsing, penggunaan aplikasi, atau kebiasaan dan ketertarikan terhadap sesuatu di internet yang didefinisikan Google sebagai minat. Untuk cara menggunakannya, kita tinggal memilih kategori audiens yang sesuai dengan tema produk yang diiklankan, bisa menggunakan kategori yang sudah disediakan atau menggunakan audiens pilihan yang sudah kita buat sendiri. Selanjutnya untuk penargetan keyword,
Bisa diisikan dengan kata kunci yang kira-kira orang lain pernah atau sering mengetikkannya di mesin pencarian. Tentunya kata kunci tersebut juga masih berhubungan dengan tema dari produk yang diiklankan. Sehingga nantinya iklan yang kita terbitkan hanya akan ditampilkan kepada audiens yang memiliki riwayat pencarian atau pada konten yang membahas dan berkaitan dengan kata kunci yang kita isikan tadi. Nah, untuk meriset dan menemukan ide kata kunci yang masih relevan atau berkaitan dengan tema produk yang diiklankan, kita bisa menggunakan fitur bawaan Google Ads, yaitu Google Keyword Planner. Misalkan di sini kita memiliki usaha toko kue dengan tujuan marketing pengenalan brand dan produk sekaligus penjualan, maka untuk menampilkan keyword relevan yang bisa digunakan sebagai penargetan, ketikkan saja pada kolom pencarian di Google Keyword Planner tadi dengan kata kunci cake atau kue. Setelah tampil hasilnya, kita tinggal memilih keyword mana yang ingin digunakan, apakah yang memiliki nilai volume pencariannya tinggi, kompetisi rendah, atau yang lainnya. Selanjutnya untuk penargetan topik, ini juga berfungsi untuk mempersempit tampilan iklan hanya pada konten yang membahas topik tertentu saja yang sudah kita pilih. Jadi kita tinggal menyesuaikan apakah produk yang kita iklankan hanya cocok ditampilkan pada topik pembahasan tertentu ataukah sebaliknya yaitu cocok untuk ditampilkan pada semua jenis konten video. Dan yang terakhir adalah penargetan iklan menggunakan fitur placement. Fitur ini berfungsi untuk menampilkan iklan yang lebih spesifik hanya pada channel, video, website, atau aplikasi tertentu yang diinginkan. Jadi misalkan kita ingin menayangkan iklan hanya pada channel atau video tertentu saja, kita tinggal mengetikkan nama atau kata kunci yang berhubungan dengan channel atau video yang dimaksud. Kemudian setelah tampil hasilnya, kita bisa memilih dengan mencentang nama channel atau video mana saja yang ingin dijadikan sebagai penargetan tempat tayangnya iklan. Nah, kekurangannya jika kita menggunakan fitur ini untuk mempersempit penargetan iklan menjadi lebih spesifik adalah harga untuk tawaran lelang iklan akan semakin meningkat sehingga biaya yang dikeluarkan juga akan semakin mahal. Jika sudah, tahapan selanjutnya, salin dan tempelkan link video YouTube yang akan digunakan sebagai materi iklan pada kolom yang sudah disediakan. Video YouTube tersebut durasinya tidak boleh lebih dari 7 detik, karena jika menggunakan video dengan durasi yang panjang atau lebih dari yang sudah ditetapkan untuk iklan video bumper, maka sistem akan menganggap atau mengkategorikan iklan yang sudah kita buat adalah iklan in-stream lainnya, yaitu iklan video skippable. Langkah selanjutnya, masukkan final URL yang merupakan alamat tujuan tempat kita mengarahkan audiens yang mengklik iklan tersebut. URL di sini bisa diisikan dengan alamat situs web official dari usaha yang kita miliki, marketplace, channel YouTube, ataupun yang lainnya. Di mana fungsinya sebagai tempat untuk berinteraksi dan memberikan penjelasan atau informasi lebih lanjut kepada audiens terhadap produk atau brand yang kita iklankan. Nah, jika kita ingin menambahkan atau menggunakan tombol ajakan bertindak pada materi iklan, centang menu bertuliskan call to action, kemudian buat nama dan headline dari tombol ajakan bertindaknya. Dan tahapan yang terakhir, masukkan bidding atau harga tawaran lelang untuk tiap 1000 kali tayangan iklan. Jadi misalkan kita ingin menetapkan harga iklannya sebesar Rp50 untuk setiap kali tayangan,
maka isikan target CPM bidnya sebesar Rp50.000. Jika sudah, klik tombol Create Campaign untuk mengkonfirmasi dan merilis kampanye iklan yang sudah kita buat. Nah, sedangkan cara yang kedua, jika kita membuat iklan video bumper melalui menu Custom Audience, caranya pilih menu kampanye iklan, Create a Campaign without a goal guidance, dan pilih subtipe kampanyenya Custom Video Campaign. Selanjutnya untuk tahapan pengisian formulir iklannya kurang lebih sama dengan yang terdapat pada kampanye iklan Brand Awareness and Reach tadi. Hanya settingan bid strateginya saja yang perlu kita ubah dari cost per view atau CPV menjadi CPM. Alasannya karena untuk sekarang iklan video bumper belum mendukung penggunaan metode penagihan selain CPM, sehingga apabila settingan tersebut tidak diubah atau tetap menggunakan CPV, maka pada saat kita menginput link video yang akan digunakan sebagai materi iklan, walaupun durasi videonya juga sudah sesuai atau kurang dari 7 detik, pilihan untuk membuat iklan video bumpernya tidak akan tampil atau tidak dapat dicentang seperti ini. Nah, berbeda jika metode penagihannya sudah diubah menjadi CPM, maka setelah kita menginput link videonya, pilihan untuk membuat iklan video bumpernya juga akan langsung tampil. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya bahas di video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.